Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan hidayahnya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang NKRI 1945 dan konstitusionalis ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Boleh next slide. Sebelum kita akan memaparkan materi, alangkah baiknya untuk mengetahui pemateri kita terlebih dahulu. Yang pertama ada Mufidah Naila selaku pemateri pertama, yang kedua ada Nur Fitri Hafida yaitu saya sendiri selaku moderator dan pemateri kedua, yang ketiga ada Alika Novanka selaku pemateri ketiga dan juga operator, lalu ada Aina Nur Syafitri sebagai pemateri keempat, dan yang terakhir Anissa Fajri sebagai pemateri kelima. Untuk materi pertama, yaitu yang berjudul Konsep dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa Negara, akan disampaikan oleh Mufidah Naila. Kepada Mufidah dipersilakan untuk mulai memaparkan materi terkait. Baik, terima kasih moderator. Saya akan memaparkan materi konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Konsep konstitusi dari segi bahasa atau etimologis ialah dikenal dalam beberapa bahasa, seperti dalam bahasa Perancis dengan istilah constituer, dalam bahasa Latin Italia digunakan istilah constitution, dalam bahasa Inggris menggunakan istilah constitution, dan dalam bahasa Belanda digunakan istilah constitu. Merujuk pandangan Lord James Bryce, yang diartikan dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Next slide. Menurut C.F. Strong, rumusannya tentang konstitusi yaitu konstitusi merupakan suatu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah dan hubungan antara keduanya, yaitu pemerintah dan yang diperintah dalam konteks hak-hak asasi manusia. Next slide. Urgensi jika dilihat dari bahasa Latin, yaitu urger, yaitu kata kerja yang berarti mendorong. Istilah urgensi merujuk pada sesuatu yang mendorong kita, yang memaksa kita untuk diselesaikan. Urgensi yaitu kata dasar dari urgen, mendapat akhiran i, yang berarti sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama atau unsur yang penting. Konstitusi menjadi suatu yang urgen dalam tatanan kehidupan ketatanegaraan, karena konstitusi merupakan sekumpulan aturan-aturan yang mengatur organisasi negara serta hubungan antara negara dan warga negara sehingga saling menyesuaikan dan saling bekerja sama. Konstitusi dapat dikatakan sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Fungsi konstitusi antara lain yaitu untuk membatasi tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah, merumuskan pelaksanaan yang berdaulat, dan sebagai landasan konstitusionalisme. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mufidah atas paparan materi yang telah disampaikan. Selanjutnya adalah paparan materi tentang perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, konstitusi diperlukan sebagai syarat terbentuknya suatu negara, yaitu setiap negara harus memiliki konstitusi. Tanpa adanya konstitusi, suatu negara tidak akan terbentuk. Pada suatu ketatanegaraan, konstitusi adalah hal pokok yang harus terpenuhi dan tidak dapat dipisahkan. Ada beberapa unsur berdirinya suatu negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya pemerintahan yang berdaulat, yang kedua memiliki wilayah, yang ketiga adanya rakyat, dan yang terakhir adalah adanya pengakuan dari negara lain. Next slide. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan, pedoman, dan aturan dalam penyelenggaraan suatu negara. Wujud dari konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis dan tidak tertulis. Wujud konstitusi yang tertulis kemudian lazim disebut sebagai undang-undang dasar. Materi muatan konstitusi atau undang-undang dasar dalam rangka untuk membatasi kekuasaan dalam negara sekurang-kurangnya berisi, yang pertama jaminan adanya perlindungan hak asasi manusia, yang kedua susunan kekuasaan suatu negara yang mendasar, dan yang ketiga pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga mendasar.
Next slide. Nah, konstitusi ini tidak selalu tertulis. Konstitusi memiliki dua jenis, yaitu tertulis dan juga tidak tertulis. Negara yang memiliki konstitusi tidak tertulis adalah Inggris dan Kanada. Konstitusi tertulis sudah sangat efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya Indonesia yang sudah jelas dituangkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya konstitusi sebagai pedoman, pegangan, dan aturan dalam penyelenggaraan negara, apabila dilakukan sesuai dengan warga negaranya, maka akan menjadi efektif. Next slide. Selanjutnya adalah materi mengenai menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia, yang akan disampaikan oleh Alika. Kepada Alika, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya akan membacakan materi tentang menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Raja Louis XIV raja yang berkuasa secara mutlak. Louis XIV berkuasa dengan wewenang sehingga hal tersebut menimbulkan kesengsaraan pada Raja Louis XIV, maka muncullah gagasan untuk membatasi kekuasaan raja atau dikenal dengan istilah konstitusionalisme. Tujuan konstitusi dalam negara adalah agar dapat membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Konstitusi negara di satu sisi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara dan di sisi lain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Di sini ada dua macam pengertian tentang konstitusi, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Dan yang kedua dalam arti luas, yaitu konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Alika atas paparan materi yang telah disampaikan. Selanjutnya adalah materi tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia yang akan disampaikan oleh Aina. Kepada Aina dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Yang pertama, ada Undang-Undang NRI 1945 atau masa kemerdekaan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950 dengan catatan mulai tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia Proklamasi. Yang kedua ada Konstitusi RIS pada tahun 1949 yang dimulai pada 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Yang ketiga ada Undang-Undang Dasar Sementara, yaitu pada tahun 1950. Mulainya tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Yang keempat, UU RI NRI 1945 atau masa Orde Lama, yaitu pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Lalu yang kelima ada UU RI 1945 atau pada masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Next slide. Awal era reformasi atau pertengahan 1998, mulai adanya tuntunan dari masyarakat, terutama masyarakat dan mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntunan reformasi ini sebagai berikut. Yang pertama, amandemen UU RI 1945. Yang kedua, menghapuskan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima, mewujudkan kebebasan pers. Yang keenam, mewujudkan kehidupan demokrasi. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Aina untuk paparan materinya. Selanjutnya adalah materi terakhir yang berjudul mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara yang akan disampaikan oleh Anissa Fajri. Kepada Anissa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Asal kata konstitusi dalam bahasa Perancis adalah constituer, yang berarti membentuk atau pembentukan. Yang dimaksud dengan membentuk di sini ialah membentuk suatu negara. Oleh karena itu, konstitusi berarti menjadi dasar pembentukan suatu negara. Dengan demikian, dapat dikatakan tanpa konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara. Sebagai hukum tertinggi negara, Undang-Undang Dasar 1945 menduduki posisi paling tinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Anissa Fajri atas pemaparan materinya. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Untuk sesi tanya-jawab, kami telah mendapat 5 pertanyaan dari partisipan dari kelas Kesejahteraan Sosial 2B. Untuk pertanyaan pertama dari Alia Fatimah Zahra, yaitu dalam materi di atas dijelaskan bahwa konstitusi diperlukan dalam membentuk suatu negara. Konstitusi yang bagaimana agar negara kita dapat tetap berdiri dan terjalankan? Untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh Mufidah Naila. Kepada Mufidah dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Alia. Jawabannya, konstitusi yang dianut Indonesia hingga sekarang ialah UUD 1945, yaitu konstitusi pertama yang ada di Indonesia. Konstitusi yang berbentuk tertulis dan memuat hukum dasar dan pedoman dalam pembentukan peraturannya. Dengan adanya UUD 1945 ini, yang merupakan pedoman dalam pembentukan peraturan ketika dijalankan dengan baik dan tertib, maka negara Indonesia akan tetap berdiri dan berjalan karena pemerintah dan warganya memegang teguh UUD 1945 sebagai konstitusi negaranya. Konstitusi juga dapat dikatakan sebagai prinsip dasar yang menjadi pegangan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam peranannya, terdapat beberapa fungsi konstitusi yang dijalankan dalam sebuah pemerintahan. Fungsi konstitusi tidak lain merupakan sumber hukum tertinggi dalam pelaksanaan pemerintahan. Bukan hanya itu, fungsi konstitusi juga meliputi pembatasan kekuasaan, identitas nasional satu negara, hingga perlindungan hak asasi manusia untuk setiap warga negaranya. Menurut kami, baik konstitusi tertulis maupun tidak tertulis itu sangat penting untuk mengatur negara. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mufidah Naila atas jawaban yang telah disampaikan. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Muhammad Aqsal Raihan Bukhari. Pertanyaannya adalah, konstitusi menjadi suatu yang urgen dalam tatanan kehidupan dan ketatanegaraan, sama seperti dasar negara. Lalu, adakah hubungan antara dasar negara dengan konstitusi negara? Jika ada, apa hubungan antara dasar negara dan konstitusi negara? Pertanyaan ini akan dijawab oleh saya sendiri, Nur Fitri Hafidah. Jawabannya adalah ada. Hubungan antara dasar negara dengan konstitusi nampak pada gagasan dasar, cita-cita, dan tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dari dasar negara inilah kehidupan negara dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hubungan antara dasar negara dan konstitusi dibagi menjadi 3. Yang pertama, yuridis, yang berarti konstitusi mengandung pokok-pokok pikiran dasar negara yang berwujud pasal-pasal. Yang kedua, filosofis, yang berarti konstitusi didasarkan pada filosofi bangsa tersebut yang berakar pada budaya bangsa. Dan yang ketiga, sosiologis, yang berarti konstitusi bisa membuat nilai-nilai yang berkembang di masyarakat yang bersumber dari dasar negara dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Sekian jawaban dari saya. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Ayu Puspita Dewantari, yaitu salah satu tujuan dari konstitusi itu adalah menjamin hak-hak dasar warga negara. Lalu bagaimana pendapat Anda tentang jaminan hak-hak dasar warga negara di Indonesia, mengingat masih banyak kasus yang terjadi di masyarakat, akan tetapi segala hak yang dimiliki tidak terlaksana dengan baik. Untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh Alika. Kepada Alika dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu. Jawabannya adalah, pendapat saya mengenai isu yang terjadi di masyarakat mengenai hak-hak dasar warga negara yang tidak terlaksana dengan baik. Hal ini dilatar belakangi oleh masih ditemukannya pertentangan hak dan kewajiban yang tidak seimbang antara masyarakat dan pemerintah. Sebagai contoh, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajibannya mempunyai kehidupan yang layak. Namun, pada kenyataannya, warga negara belum bisa merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hal ini disebabkan oleh pemerintah dan para pejabat tinggi yang masih saja mendahulukan hak dan kewajiban milik mereka. Dengan latar belakang yang sudah dijelaskan, saran yang dapat diberikan yaitu baik setiap warga negara maupun seorang pejabat atau pemerintah harus menyadari hak dan kewajibannya yang telah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Dengan begitu, hak-hak dasar warga negara akan terlaksanakan dengan baik dan kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Saran selanjutnya yang dapat diberikan yaitu kita sebagai warga negara yang demokrasi harus berani untuk bangun dari mimpi buruk dan mendapatkan hak-hak dengan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. Hal ini karena apabila kita sebagai warga negara tidak bergerak untuk mengubahnya, maka hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang, apalagi para pejabat pemerintah tidak akan pernah mengubahnya meskipun rakyat banyak menderita karena hal ini. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Alika untuk jawaban dari pertanyaannya. Yang pertanyaan keempat adalah dari Muhammad Dimas Abimanyu. Pertanyaannya adalah, konstitusi dalam seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan melalui persetujuan antar pemerintah dan rakyat. Lalu bagaimana jika di suatu negara di belahan bumi ini terjadi pemerintahannya ingin mengubah atau mengamandemen konstitusi hanya demi kepentingan politik dengan dalih penghematan anggaran? Contohnya seperti perubahan masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode. Apakah hal tersebut dapat dimaklumi? Untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh Aina. Kepada Aina dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Nur Fitri. Jawabannya, dalam perkembangan peradaban manusia di bidang politik, disadari bahwa manusia mempunyai hak-hak yang tidak boleh diselewengkan oleh pemerintah. Rasionalitas yang mendasari perkembangan pemikiran tersebut dikenal dengan teori kontrak sosial, bahwa negara didirikan berdasarkan kehendak rakyat yang dituangkan sebagai kontrak kepada siapapun pemegang kekuasaan negara. Rakyat merelakan untuk menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada negara untuk mengatur ketertiban, keamanan menuju kesejahteraan rakyat. Kontrak sosial sangat berhubungan dengan konstitusi, sebab konstitusi sendiri dipandang sebagai kontrak sosial. Artinya, konstitusi adalah hasil kesepakatan dari masyarakat untuk membimbing negara. Oleh karena itu, jika terdapat perubahan konstitusi yang didasari oleh kepentingan politik, bukan kepentingan bersama, hal tersebut tidaklah sesuai dengan permaknaan konstitusi sehingga tidak dapat dimaklumi. Sekian, itu saja jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Aina atas pemaparan jawabannya. Untuk pertanyaan terakhir ada dari Vira Yusnia. Pertanyaannya adalah, tadi dijelaskan bahwa Inggris dan Kanada merupakan negara dengan konstitusi tidak tertulis. Hal-hal apa saja yang membuat dua negara tersebut lebih memilih untuk berdiri tanpa konstitusi tertulis? Bukankah negara yang memiliki konstitusi tertulis saja kadang masih sulit untuk mengatur negaranya sendiri? Hal apa yang membuat dua negara tersebut mampu berdiri tanpa konstitusi tertulis? Untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh Anissa Fajri. Kepada Anissa dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan Vira. Jawabannya itu, di kedua negara ini, aturan dasar terhadap semua lembaga-lembaga kenegaraan dan semua hak asasi manusia terdapat pada adat kebiasaan dan juga tersebar di berbagai dokumen, baik dokumen yang relatif baru maupun yang sudah sangat tua seperti Magna Carta yang berasal
berasal dari tahun 1215 yang memuat jaminan hak-hak asasi manusia rakyat Inggris. Terdapat pula aturan-aturan umum yang didasarkan pada keputusan hakim atas berbagai kasus yang terjadi di negara tersebut dalam rentang waktu sekian ratus tahun atau berupa tradisi. Karena ketentuan mengenai kenegaraan itu tersebar dalam berbagai dokumen atau hanya dalam adat kebiasaan masyarakat itulah, maka Inggris masuk dalam kategori negara yang memiliki konstitusi tidak tertulis. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Anissa Fajri atas paparan jawabannya. Untuk itu, semua pertanyaan telah dijawab oleh pemateri dari kelompok 4. Kesimpulan, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kami kali ini. Kesimpulannya, konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan, pedoman, dan aturan dalam penyelenggaraan suatu negara. Wujud dari konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis dan tidak tertulis. Wujud konstitusi yang tertulis kemudian lazim disebut sebagai undang-undang dasar. Konstitusi terdiri dari dua bentuk, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi dapat dikatakan sebagai prinsip dasar yang menjadi pegangan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi menjadi suatu urgensi dalam tatanan kehidupan ketatanegaraan, memiliki hubungan dengan dasar negara, yaitu dapat dilihat pada gagasan dasar, cita-cita, dan tujuan negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Konstitusi Indonesia. Dari dasar negara inilah kehidupan negara dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Materi muatan konstitusi atau undang-undang dasar dalam rangka untuk membatasi kekuasaan dalam negara sekurang-kurangnya harus berisi: yang pertama, jaminan adanya perlindungan hak asasi manusia; yang kedua, susunan kekuasaan suatu negara yang mendasar; dan yang ketiga, pembagian atas pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga mendasar. Untuk itu, selesai sudah presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih untuk seluruh partisipan yang sudah berpartisipasi dalam presentasi kali ini. Untuk itu, presentasi kali ini saya tutup. Terima kasih.